Bismillahirrahmanirrahim. Bu Choi merupakan guru kelas yang mengajar di kelas 5. Beliau kurang bersemangat karena merasa dari motivasi belajar muridnya saat pembelajaran di kelas sudah mulai menurun. Setiap menjelang siang hari, anak-anak di kelasnya mulai ramai, sehingga teman sejawat mereka, Pak Irfan, mencoba ingin membantu permasalahan Bu Choi dan dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Di sini saya sebagai coachnya, Bu Choi sebagai coachingnya. Ya, tujuan utama, monggo Bu Choi, dimulai. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya panjenengan hari ini, Pak? Alhamdulillah baik sekali Bu Choi, pangastunya Bu Choi. Alhamdulillah. Apakah nanti ada waktu, Pak? Saya mau sharing kalian jenengan, Pak. Oh, silakan Bu Choi, ada waktu Bu Choi. Sekarang saja Bu Choi daripada nanti, sekarang aja, ngomong saya ada waktu untuk ngobrolnya. Gimana Bu Choi sekarang gimana? Bisa? Oh ya, boleh. Ya Pak, saya ingin sharing tentang pembelajaran saya di kelas ini, Pak. Nah. Bu Choi, apa yang tidak untuk apa sih yang tidak untuk Bu Choi? Oke, alhamdulillah saya bisa punya teman untuk berbagi, nggih. Iya. Gini Pak. Iya, oke. Iya. Saya ini masih bingung ya, kenapa akhir-akhir ini pada saat pembelajaran di kelas itu anak-anak kurang bersemangat dan tidak fokus di kelas. Kira-kira apa ya Pak yang menyebabkan terjadinya tersebut Pak? Ya. Oh begitu ya Bu Choi. Nah, sebelum saya jawab silakan duduk dulu Bu Choi dan disambit dulu makanannya Bu Choi. Dan ada pisang goreng maupun kopi untuk diminum dan dimakan Bu Choi, cocok dengan suasananya Bu Choi. Ini saya benar-benar dijamu panjenengan ini Pak. Tak makan nih Pak, pisang gorengnya enak banget ini. Buatan sendiri apa beli di kantin ini Pak? Beli di warteg Bu Choi. Oh, beli di warteg. Iya. Ya. Iya Pak. Kira-kira apa ya Pak ya harapan atau solusi dari masalah yang saya hadapi ini Pak Irfan? Oh. Ya mungkin saya tadi melihat Bu Choi itu kok wajahnya banyak bingungnya. Nah kira-kira tuh apa yang dipikirkan Bu Choi selama ini? Saya lihat itu biasanya Bu Choi itu berseri-seri, terus ramah. Ini tumben kok Bu Choi itu merasa seperti orang yang murung dan bingung. Lah ini Pak, saya di kelas itu merasa kok akhir-akhir ini pembelajaran saya itu kayak kurang kok bisa dipahami oleh anak-anak tidak fokus. Terus pada saat saya mengajar bersama murid-murid, ternyata ada beberapa anak yang tidak memperhatikan. Dan ini menjadi ganjalan bagi saya. Kira-kira apa yang bisa saya perbuat untuk mengatasi solusi ini Pak? Oh, berarti setelah saya mendengar dari Bu Choi, jadi sekali lagi kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Bu Choi? Saya merasakan bahwa murid-murid tidak bisa mengikuti pembelajaran saya Pak dengan baik. Ya. Tidak bisa, gimana Bu Choi? Tidak bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik Pak. Apa mungkin saya salah metode pembelajaran atau media yang saya gunakan kurang tepat sehingga anak-anak bisa ngobrol sendiri, main sendiri gitu. Maksudnya itu apa murid-murid itu jadi tidak belajar atau bagaimana Bu Choi? Ini agak diperjelas lagi Bu Choi. Gini loh Pak, tidak juga sih Pak, tetapi hanya saja di sini saya merasakan
bahwa setiap saya masuk kelas ternyata murid-murid itu banyak yang ramai, ngobrol sendiri, bahkan ada yang jalan-jalan. Nah, Hmm. kalau memang mereka kurang tertarik dengan pembelajaran saya, mungkin Hmm. apakah benar ya Pak ya? Hmm. Baiklah Bu Coy, saya mengerti maksud dari yang disampaikan oleh Bu Coy. Dan sekarang coba Bu Coy bisa menjelaskan secara rinci dulu bagaimana sih proses pembelajaran yang Bu Coy selama ini terapkan kepada anak-anak di kelas. Termasuk dari awal maupun dari akhirnya. Mungkin dari situlah mungkin saya bisa membantu ada solusinya untuk Bu Coy sendiri. Ya seperti biasa sih Pak, kayak pembelajaran yang berlangsung tiap hari, berdoa, Nah, terus saya melakukan persepsi, tujuan pembelajaran ya juga sudah saya sampaikan ke anak-anak. Terus di situ hmm, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, terus saya juga menyampaikan materi dan para siswa juga menyimak apa yang saya sampaikan. Saat hmm, mereka mengerjakan tugas, mereka juga terlihat merespon pembelajaran yang saya berikan. Murid-murid ada yang ramai sendiri tapi di sini lama-kelamaan, terus ada yang ngobrol, ada yang jalan-jalan, bahkan suka teriak-teriak. Di sini aduh kayak pasar gitu loh, Pak. Nah, hmm, terus ada juga murid yang mungkin dia tidak paham, ditambah dengan kondisinya seperti itu, tambah bingung, terus tambah campur aduk gitu Pak. Mungkin apa siang hari ya. oh, Nah, terus apa ada hal yang salah ya Pak ya dari pembelajaran itu? ya. Setelah saya mendengar dari awal sampai ini, coba Bu Coy. Menurut Bu Coy, letak kesalahannya Bu Coy sendiri di mana? Letaknya Oh, itu. lah itu Pak permasalahannya. Kalau saya melihat sih sepertinya murid-murid sudah menangkap apa yang saya sampaikan, yang saya, materi tersebut. Tapi apa mungkin terlalu lama waktunya atau bagaimana nggih Hmm, Pak? Jadi mungkin hmm, mereka sudah bosan atau gimana jadi kadang ngobrol sendiri. hmm. Oh begitu ya Bu Coy. Baiklah Bu Coy, saya juga ingin tahu apakah selama ini sudah pernah melakukan sesuatu kegiatan atau tindakan yang bisa membuat murid menjadi terfokus dalam kegiatan belajar. Berarti apakah selama ini Bu Coy itu sudah pernah membuat kegiatan biar anak itu terfokus Ya dalam itu sudah, kegiatan pembelajaran sehari-harinya? ya sudah sih Pak, saya sudah beberapa kali mengajak mereka untuk bermain, ya ice breaking saya selipkan di pembelajaran, terus saya mengadakan diskusi kelompok, terus itu teman sejawat itu sudah saya pernah gunakan. Terus ada juga saya mengajak mereka bermain kuis dan game sebentar, Oh, pikir saya biar mereka refresh lagi. Terus kadang saya putarkan video dan bahkan saya juga mengajak mereka itu belajar di luar kelas biar mungkin tidak bosan di dalam kelas terus, Pak. Tapi oh, masih saja kadang itu terlihat kurang maksimal, terus anak-anak itu ramai sendiri, Pak. oh, seperti itu ya Bu Joy. Berarti apakah hal itu yang tadi diutarakan oleh Bu Joy itu berlangsung setiap harinya hari atau hari-hari tertentu saja ya Bu Joy? Kalau sebenarnya tadi seperti video pembelajaran, terus Hmm. media yang lain, itu apakah itu setiap hari atau pada waktu mata pelajaran atau hari-hari tertentu saja Bu Joy? Ya juga enggak juga sih Pak, enggak tiap hari, hanya Hmm. pembelajaran tertentu saja. Kalau mungkin ya Pak ya, pembelajaran itu bahasa Indonesia, IPS, Hmm. apalagi itu yang banyak bacanya. Nah, Terus pendidikan Pancasila itu kan materinya banyak. Mereka mungkin itu lama kelamaan kayak gitu Pak, rata-rata ya Pak hmm. ya. Tapi kalau saat pembelajaran SBDP itu suruh Hmm. gambar, suruh berkreatif
aktivitas di luar kelas boleh, di dalam kelas boleh itu mereka antusias. Nah, berarti memang ada apa karena materinya, pembelajarannya atau gimana gitu Pak G? Nah, setelah saya mendengar yang tadi diutarakan oleh Bu Choi, aslinya tuh bahwa pembelajaran yang Bu Choi lakukan itu aslinya tuh ya sebenarnya menyenangkan, bisa menghidupkan anak itu untuk bisa hidup terfokus. Sepertinya tidak membosankan lagi juga tuh Bu Choi. Jadi muridnya membuat Bu Choi itu merasa kurang apa saking banyaknya media pembelajaran yang Bu Choi lakukan, ya, Bu Choi itu yang kurang bersemangat itu hanya saat mengajar pada pelajaran tertentu saja atau setiap semua pelajaran Bu Choi. Ya itu Pak, hanya tertentu saja yang banyak materinya. Ya, memang seperti itu sih, tetapi bisa mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan kalau anak-anak hanya maunya SBDP terus. Masa suruh materi yang banyak enggak mau. Padahal kadang ya video sudah saya putarkan, saya selipkan S-Breaking Pak. Sudah saya main ajak game. Saya tuh rumangsa saya ya Pak ya, rumangsa saya tuh sudah totalitas nih dalam belajar. Tapi kok bocah iki isih bosen ya Pak. Isih rame dhewe Pak. Berarti kan setelah Bu Choi menganalisa, mempraktekkan sendiri, berarti Bu Choi kan sudah melakukan menyebabkan ramainya murid juga itu dari Bu Choi, dari saat mengajar itu apa saja. Terus ada lagi tidak hal yang tindakan dari Bu Choi sendiri dapat menyebabkan kurang bersemangat dari tindakan tersebut yang tadi Bu Choi lakukan panjang lebarkan, itu ada tidak yang menyebabkan kurang semangat anak dalam mengajar sehari-harinya juga termasuk Bu Choi juga saat mengajar bagaimana? Sepertinya tidak ada sih Pak Irfan. Saya hanya menginginkan di sini murid itu semangat, terus fokus, terus antusias, punya rasa ingin tahu. Terus dengan pengen rasa ingin tahu tuh otomatis kan siswa itu mau fokus. Terus mereka mau mendengarkan. Ya, jadi apa yang saya berikan materi itu dapat menangkap dengan baik dari awal hingga akhir. Lah iki ning tengah-tengah iki wis buyar dhewe lah. Ini Pak yang membuat saya waduh iki pasti saya harus mencari cara agar anak ini tetap awal hingga akhir bisa fokus dengan pembelajaran yang saya berikan, Pak. Baiklah Bu Choi. Nah, terus kira-kira apa saja rencana Bu Choi ke depannya yang dilakukan Bu Choi setelah ada beberapa penjelasan tadi dan apa yang ingin dicoba untuk diperbaiki. Tadi kan Bu Choi kan sudah menjelaskan panjang lebar. Untuk rencana ke depannya yang untuk diperbaiki Bu Choi sendiri itu apa saja rencananya? Ya mungkin ya Pak ya, saya di sini akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang dilakukan oleh saya itu lebih berpihak pada murid Pak. Harapannya itu murid menjadi aktif, fokus, dan senang dalam belajarnya. Nah, ini sambil ngobrol, silakan diminum dulu Bu Choi kopinya sama ada pisang gorengnya Bu Choi. Nanti setelah adem nanti, ya. Asik Nanti setelah ngobrol adem sampai ya. dianggurke iki. Eman-eman. Tak Ya, minum silakan dulu diminum Pak dulu. ya. Ya, Biar ya, pikiran ya. saya lebih fresh lagi dalam berpikir ini. Iya, silakan diminum dulu Bu Choi. Ya Pak. Nah, itu yang tengah itu top teh itu sudah saya minum. Enak, seger-seger ini. Wah, hebat sekali ya Bu Choi, berarti ya Bu Choi tadi yang tadi Bu Choi sudah dijelaskan itu panjang lebarnya itu. Nah, lalu kira-kira apa yang menjadi prioritas utama Bu Choi setelah ini? Jadi prioritas utamanya setelah tadi Bu Choi menjelaskan pembelajaran itu, prioritas utamanya Bu Choi ke depannya itu apa saja? Karena mungkin seperti biasa itu seperti itu lah. Mungkin saya akan mengganti di sini, saya akan
melakukan ya Pak ya, memperbaiki suasana hati saya mungkin ya Pak ya. Di sini saya Hmm. tata dulu sebelum Iya. masuk ke kelas. Suasana hati saya itu saya tata biar senang, happy, senyum terus. Ya Pak, biar siswa itu antusias dan semangat. Sehingga di Hmm. sini mungkin melihat saya senyum, antusias dan bergembira itu bisa mungkin menjadikan magnet ya Pak ya buat siswa Ya. itu untuk tertarik dengan pembelajaran yang saya Hmm. berikan. Bener enggak ya Pak Irfan ya kayak gitu Pak Irfan? Betul sekali Bu Coy. Saya sangat setuju. Seperti gila. Waktu apa kita rokok yang dulu itu gila. Gila Gali Pak. ide, iya gali ide langsung aksi. Wah, Nah, berarti keren dengan keren keren. berarti kan kalau bocah seperti itu kan langsung idenya apa langsung aksi. Mungkin termasuk juga tersenyum itu Bu Coy. Ya ya Nah, Pak. terus adakah hal lain yang mungkin ingin dilakukan Bu Coy lagi itu bentuknya apa? Kira-kira ada hal lain tidak? Ada mungkin Pak Irfan. Saya tuh pernah melihat jenengan itu mengajar di kelas itu kayak Oh, membawa boneka tangan itu Pak. Nah, oh, kemudian itu ini Bu Coy mengajak berarti ya? murid-muridnya itu, Hmm, lah itu Pak, masih ini ya. lah seperti itu. Oh, Lah, hmm, dengan boneka tangan, terus adanya musik, itu hmm, kok kayaknya menarik ya Pak ya. Mungkin dari situ juga bisa memperbaiki semangat siswa juga ya Pak. hmm. Ya, itu biasanya saya pakai itu kalau di tempat saya itu memang untuk biar fokus anak itu setelah saya memainkan boneka tangan, terus setelah itu dengan teknik stop juga, menggunakan musik terapi juga, biar anak itu biar fokus. Kalau dari saya, biar anak itu fokus kembali ke pembelajaran maupun pembelajaran apa berikutnya. Seperti itu Bu Coy. Hmm, ya Pak. Lah, terus bagaimana tuh Pak cara pembelajaran sosial emosional yang diterapkan sama Pak Irfan itu? Oh, ya seperti itu Bu Coy. Jadi saya cuma memberikan aja setelah media pembelajaran yang saya gunakan itu berupa buntang, boneka tangan. Setelah itu apa teknik stop. Terus setelah itu saya kasih musik terapi. Cuma itu aja Bu Coy. Biar anak itu fokus tenang untuk kembali ke pembelajaran. Oh, iya ya Pak ya. Wah, kayaknya ide bagus ini Pak. Nah, Ya, bisa aja nih Bu Coy. iya. Nanti kalau jenengan berbagi seperti itu, saya diingatkan ya Pak ya, biar saya bisa Hmm, menyaksikan dan saya bisa terapkan di kelas saya Pak. hmm, oh ya. Ya, baik, kira-kira Bu Coy itu saat pembelajaran itu kalau dikasih nilai 1 sampai 10 itu kira-kira Bu Coy itu seangka berapa Bu Coy? Mungkin angka 7 Pak. Itu pun harus Hmm, dibenahi dalam pembelajaran saya. Iya. hmm. Oh begitu ya Bu Coy. Kira-kira dari angka 7 itu kira-kira yang bisa membantu Bu Coy dalam hal ini itu kira-kira siapa saja Bu Coy? Untuk bisa Oh, bisa memaksimalkan. ya mungkin saya akan mengajak teman saya itu tuh Pak kelas 5 juga itu Bu Irma untuk membantu saya. Dan nantinya kita akan berkolaborasi biar bisa bertukar ide juga itu Pak mungkin Pak. Hmm, hmm. Wah bagus sekali Bu Coy. Baiklah, dari hasil diskusi tadi, Buja kan sudah menggambarkan lagi gambaran dan komitmen apa yang bisa Ibu Coy lakukan kembali bersemangat dalam mengajar dan nantinya akan berdampak semangat bagi muridnya juga di kelas. Ya mungkin saya di sini pertama ya tadi itu Pak saya akan menata hati ya Pak ya biar Hmm, tetap semangat, full senyum ya biar anak ya, itu selalu perhatian kepada saya, pengen tahunya itu tinggi ya Pak. Terus saya ya. juga akan mengajak kolaborasi dengan guru kelas lainnya, Bu Irma itu, biar kita bisa bertukar ide lebih
tiap Hmm, hari mungkin metode saya itu akan berganti, jadi anak itu tidak boring ya Pak ya. Nah, ya. terus medianya juga itu nanti saya akan mencoba dengan boneka tangan yang tadi sudah Pak Irfan berikan gambaran ke saya itu Pak. Jadi anak-anak itu Hmm, antusias, semangat, dan fokus. hmm. Nah, itu kan sudah bagus, Bu Coy. Nah, Semangat, Bu Coy. Yakin kalau Bu Coy itu pasti bisa. Serta tetap semangat untuk kemajuan anaknya, Bu Coy. Tetap komitmen aja, Bu Coy. Itu, Bu siap Coy. Pak. Terima kasih ya Pak atas supportnya dan Ya, juga minuman dan makanannya ini yang menambah menarik diskusi hari ini nah, Pak. Ya, di sini saya semakin lega, setidaknya saya punya eh, apa ya, pemecahan dari ya. permasalahan saya punya solusi ya. Terima kasih loh Pak atas waktu Hmm. sharingnya ya Pak ya, Pak Irfan. Ya, sama-sama Bu Coy. Semoga yang sudah kita lakukan diskusi ini bisa bermanfaat untuk Bu Coy dan saya juga bisa sharing enak dengan Bu Coy juga. Ya, Nah, terima kasih ya, Pak. tapi jangan lupa Bu Coy, Ya Pak. gila gali ide langsung aksi. Wes semangat, Nah, tetapnya ya, gila gali ide langsung aksi lah, itulah iya, yang belum pernah saya nah, terapkan sih. Ya, ya, terima kasih nah, Pak cukup, Irfan. ya, cukup ya Bu Coy. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah ya Pak ya. Berarti Ya, sih Pak. bentar tanya Pak Wayan dulu. Kira-kira sudah berapa menit